Halo, selamat datang di video bersama tim ngatur duit dan tim kreatif trading system. Pada video ini saya akan membahas satu tema yaitu nyimpan duit di saham. Jadi pada video ini saya akan menginisiasi satu project di mana saya akan memilih 10 saham yang akan saya simpan selama 1 tahun ke depan. Saya menggunakan uang real, uang saya pribadi, saya akan simpan, saya akan beli 10 saham nanti siang. Ini video ini dibuat pada istirahat sesi 1 tanggal 1 November 2022. Dan nanti di sesi 2 saya akan beli saham-saham yang akan kita pilih pada video ini. Nanti saya akan beli. Setelah itu kita akan lihat dalam 1 tahun ke depan hasilnya gimana dan naik turunnya, kinerjanya akan kami update di sosmed dari ngatur duit untuk kita lihat seberapa banyak sih return kalau kita nyimpen duit di saham. Poinnya di sini adalah beli saham yang nggak akan dijual dalam 1 tahun. Sedikit mungkin latar belakang dari video ini. Jadi sebagai investor, trader berpengalaman di bursa saham yang hampir semua uang yang saya dapatkan selalu berkaitan dengan saham, jadi saya merasa sering ditanya tentang apakah invest di saham itu menguntungkan. Mereka teman-teman, saudara dari berbagai profesi ngerasa tertarik, kadang-kadang lihat saya pengen dong juga invest di saham. Kayak gitu. Tapi jujur ketika ditanya seperti itu, mayoritas, most of the time saya jawab nggak usah lah kayak gitu. Saya seakan-akan tidak percaya dengan instrumen yang saya jual beli setiap hari sendiri. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya itu mungkin nggak beda jauh sama misalnya ada seorang pengusaha ayam. Dia jual beli ayam potong dan lain-lain. Tiba-tiba dia datengin seorang dokter terkenal. Dokter yang berduit nanya, kira-kira dagang ayam itu enak nggak? Menguntungkan nggak? Tukang ayam itu tentunya sebagai tukang ayam dia harusnya untung kan jualan ayam. Kalau dia punya profesi ayam. Tapi ketika dia dengar dokter bertanya seperti itu, kira-kira untung nggak? Gimana menurut lu kalau gue mulai ke depannya bakal berkecimpung di bisnis ayam? Kemungkinan besar kalau tukang ayam itu punya niat baik, dia bilang nggak usah lah, lu jadi dokter aja. Karena itu memang realita yang ada, bahwa baik saham, baik jualan ayam, jadi dokter dan lain-lain punya plus minusnya sendiri, punya resikonya sendiri, dan butuh komitmen dan lain-lain. Butuh komitmen yang besar, butuh knowledge yang besar. Nggak bisa tinggal beli tutup mata kaya raya, nggak seperti itu. Tidak pernah seperti itu, tidak pernah seperti yang diiklankan. Kalau nggak percaya coba, atau tanya yang udah pernah nyoba. Anda akan menemukan jawaban yang sama. Wah, sebenarnya berinvestasi di bursa saham itu idealnya itu butuh effort. Effortnya nggak harus besar, nggak harus jadi full time trader, nggak harus jadi scalper, nggak, tapi ada effort, ada pembelajaran, ada ini yang harus, ya ada learning curve, pengalaman yang harus didapat untuk sukses di bursa saham. Nggak salah, nggak. Tapi kadang-kadang kalau saya tahu yang nanyanya itu, wah dia sih udah sibuk banget. Sekarang aja udah oke, keuangannya, ngapain sih lu masuk bursa saham? Sering kali saya larang, ngapain? Udah lu urusin bisnis lu aja, itu lebih menguntungkan kok, yakin. Saya sering ngomong seperti itu. Tapi di sisi lain saya tahu juga gitu, bahwa banyak orang meskipun dia sudah sukses jadi dokter tetap butuh investasi. Tetap butuh menyimpan uang, kelebihan uangnya untuk masa depan, mereka tetap butuh. Dan mau senang nggak senang, saham tetap jadi instrumen yang dengan resiko besar, yes, tapi nggak sebesar uang palsu, kripto, NFT, atau robot trading, dan ponzi-ponzi yang lain. Saham jauh lebih kecil resikonya dari itu, meskipun jauh lebih besar dari instrumen lain yang saya bahas, yang akan kami bahas di ngatur duit beberapa bulan ke depan. Tapi di sisi lain juga bisa berpotensi dan terbukti memberikan return yang besar. Cuma gimana investnya? Bagi mereka yang nggak punya waktu buat ngamatin, nggak punya waktu buat belajar, nggak punya waktu buat nganalisa, tapi pengen nyimpen duit di saham. Itulah alasannya saya men-challenge diri saya untuk
Saya sebagai profesional trader, trader berpengalaman, saya men-challenge diri saya untuk saya pilih 10 saham. Siang ini kita akan pilih 10 saham yang nggak boleh saya jual. Saya pakai uang saya pribadi, nggak boleh saya jual dalam setahun, untuk kita lihat return-nya berapa besar. Nanti akan dibandingkan di video-video ngatur duit dengan instrumen lain seperti peer-to-peer lending, deposito, reksadana, saham Amerika, dan lain-lain. Tapi poinnya adalah saya nggak pakai skill saya di sini. Skill saya hanya digunakan di awal yang bisa Anda contoh pada video ini. Saya nggak akan, wah di tengah jalan jual, wah ini bandarnya keluar, waktunya saya keluar. Wah ini bandarnya masuk, tambah saham ini, enggak. Kayak gitu. Karena bagaimanapun harga saham dikendalikan oleh bandar. Cuma saya pengen coba cari 10 saham yang mempertimbangkan semua. Saya beli sekarang, nanti siang, 1 jam lagi saya akan beli sahamnya. Dan saya akan hold selama 1 tahun ke depan, apapun yang terjadi. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi Anda yang mungkin, wah kalau 1 jam beli saham, saya punya waktunya. Saya punya uangnya, saya punya waktunya. Coba deh, siapa tahu kita lihat, siapa tahu hasilnya. Saya sendiri nggak tahu hasilnya, karena harga saham itu yang mengendalikan bandar, bukan saya. Tapi ya saya pengen coba men-challenge diri saya, bisa nggak nih saya menyarankan saham sebagai investasi bagi mereka yang super sibuk. Yang nggak punya waktu untuk membaca pergerakan bandar, melihat pergerakan harga, baca laporan keuangan, atau hal-hal lainnya. Seperti itu. Oke, jadi video ini nanti akan di-post di YouTube Ngatur Duit dan YouTube Creative Trading System, karena ini join konten ya berhubungan dengan saham. Jadi seperti dijelaskan pada video sebelumnya, ini konten kami, ini salah satu project kami di Ngatur Duit adalah kami mengalokasikan uang sebesar 700 juta dan akan kami masukkan ke berbagai instrumen-instrumen yang ada yang dengan mudah bisa Anda start, bisa Anda lakukan, dan kita lihat return-nya dalam setahun ke depan hasilnya seperti apa. Dan salah satu instrumen yang kami pilih adalah saham, dan sahamnya kami masukkan ke kami pilih aplikasi yang untuk membeli sahamnya adalah Ajaib Sekuritas. Nggak ada alasan spesifik kenapa milih Ajaib, karena kebetulan saya butuh akun kosong, karena akun saya udah terisi banyak saham, saya butuh akun kosong, dan ini salah satu yang paling mudah dibuat. Saya nggak bilang ini lebih bagus, lebih jelek, itu nggak masuk pertimbangan kami. Seperti itu. Oke, tujuan nyimpan duit saham pertama adalah menyimpan, intinya adalah nyimpan duit ya. Jadi ini bahkan saya nggak ngambil istilah investasi tapi nyimpan duit. Intinya adalah menyimpan uang di satu tempat atau instrumen investasi dengan harapan nyimpan duit ini punya cadangan uang jika dibutuhkan. Kalau Anda nyimpan duit di celengan, Anda berharap ketika Anda butuh bisa Anda ambil celengannya kan. Anda buka celengannya, Anda ambil. Anda nyimpan duit di bank, Anda expect someday bisa Anda ambil. Kapanpun itu. Kayak gitu. Jadi nyimpen duit di situ. Jadi tentunya resiko hilangnya sangat kecil. Begitu juga di saham. Ini pertama tujuannya, dan mendapatkan imbal hasil dari uang yang disimpan. Tentunya kalau Anda nyimpen duit di bank berharap dapat bunga. Nyimpen duit deposito dapat bunga, peer-to-peer lending dan lain-lain juga di saham. Intinya kan kita cuma beli, kita simpan dalam setahun, dapat imbal hasil. Berapa banyaknya kalau di saham ya pintar-pintar milih dan banyak-banyak doa sisanya. Apalagi nggak dijual, nggak diapa-apain ke depannya. Seperti itu. Dan syarat nyimpan duit dimanapun instrumen yang akan dipilih ngatur duit adalah harus memberikan rasa aman akan uang yang disimpan. Di sini saham kadang-kadang nggak memberikan rasa aman. Cuman saya akan memilih saham untuk memberikan saya rasa aman akan uang yang disimpan. Jadi meskipun uangnya nggak hilang, tapi kalau Anda nyimpen duit di saham, Anda deg-degan setiap hari, Anda bukan trader saham, bukan investor saham seperti saya, bukan profesional, Anda dokter, Anda pedagang ayam, Anda pedagang sayur. Kalau nyimpen duit di saham membuat Anda deg-degan setiap hari, mendingan nggak usah. Stop aja. Ini kan nyimpen kan? Kayak gitu. Jadi harus memberikan rasa aman dan uang yang disimpan. Sama seperti Anda kalau nabung di satu bank, membuat Anda ketakutan setiap hari, Anda ngedatengin cabangnya, masih ada nggak duit gua? Masih ada nggak duit gua? Mendingan nggak usah nabung. Jadi Anda harus memberikan, syaratnya nyimpan duit ini harus memberikan rasa aman. Dan syarat lain yang seringkali diabaikan adalah tidak boleh mengurangi produktivitas dan jumlah penghasilan utama.
Saya kenal banyak profesional, karena dia masuk ke bursa saham, niatnya investasi, nggak salah. Belajar invest, nggak salah. Tapi yang saya nggak suka adalah karena saham itu punya sifat bisa membuat addicted. Seringkali karena addicted, kalau enjoy aja sih silahkan. Mau untung rugi ya saya happy. Toh situ enjoy. Tapi ada yang bahkan produktivitasnya berkurang. Bahkan saya pribadi, saya trading sejak kuliah. Sejak saya mulai trading saham, kuliah saya semakin terabaikan waktu itu. Karena fokus trading saham. Tapi ya saya kan mau profesi situ. Cuma kalau Anda yang misalnya jadi guru kan nggak pengen jadi trader saham di awal at least. Ya saya pengen tetap guru tetap menjadi guru yang baik. Jadi jangan sampai produktivitas berkurang. Kalau ada dokter ikut simpan duit di saham, jangan sampai setelah trading saham yang datang ke Anda tambah sakit, ya jangan sampai. Karena itu tugas utama Anda, itu penghasilan Anda, itu harus lebih dijaga daripada uang kelebihan Anda. Seperti itu. Jadi itu ininya dan tidak boleh menghabiskan waktu banyak dalam proses nyimpan uang. Kalau nyimpan duit di saham berarti Anda membutuhkan waktu 1 jam sehari, sepanjang tahun, mending nggak usah. Anda nabung di bank kan nggak butuh sejam sehari kan. Seminggu oke lah, dalam 1 tahun oke. Kayak gitu. Seminggu juga bukan full kan. Anda tetap bisa kerja, Jadi nggak boleh menghabiskan banyak waktu dan nyimpan duit juga syaratnya adalah tingkat likuiditas bisa diprediksi dan resiko yang terukur. Jadi itu juga yang penting, tingkat likuiditasnya harus bisa diprediksi. Jadi Anda harus dapat bayangan nih, kapan duit ini bisa cair. Kayak gitu. Makanya nggak ada di sini nyimpan duit, dibeli tanah di IKN gitu. Karena Anda beli sekarang belum tentu 3 tahun lagi bisa dijual misalnya. Walaupun itu bukan berarti Anda rugi beli itu, tapi likuiditasnya tidak bisa diprediksi. Jadi itu syarat-syarat dari project nyimpen duit yang kami lakukan bukan hanya akan di saham, habis ini kami akan sharing di berbagai instrumen lain di konten ngatur duit. Oke, pertama reward nyimpen duit di saham, sekarang kita fokus ke saham. Rewardnya adalah menjanjikan return paling tinggi saham. Anda tanya siapapun ke instrumen-instrumen investasi legal, bukan uang palsu dan lain-lain, itu rewardnya memberikan return paling tinggi dan memberikan rasa puas lebih jika berhasil. Itu reward dari saham. Jadi saya sudah berkali-kali trading, saya udah entah berapa ribu kali jual beli saham. Saya ngerasa untung di saham itu lebih happy daripada misalnya saya deposito. Buat deposito 3 bulan. Ketika depositonya cair, nggak ada kebahagiaan, wah gila gue berhasil. Nggak ada. Tapi di saham itu akan muncul, apalagi buat newbie. Jadi itu reward di saham, dia ngasih kita rasa puas, rasa pinter, rasa berhasil ketika kita untung. Tapi sebaliknya kalau rugi, memberikan rasa gagal, rasa stres, dan lain-lain. Itu ini. Risknya salah satunya adalah berpotensi mengganggu secara emosional. Itu yang Anda harus ketahui. Oh saya udah terlalu stres sekarang, saya nggak ada waktu belajar, saya nggak usah nyimpen duit di saham. Kayak gitu, karena ini berpotensi mengganggu secara emosional juga, ada potensi. Dan resiko di saham memiliki resiko dan unsur ketidakpastian yang paling tinggi. Ingat kita sebagai investor retail, kita nggak bisa mengatur pergerakan harga saham. Serajin-rajinnya Anda baca laporan keuangan perusahaan itu, harga sahamnya nggak jadi naik. Yang naikin itu bandar saham tersebut, bukan Anda. Kayak gitu, serajin-rajinnya Anda menganalisa. Jadi ada resiko dan unsur ketidakpastian paling tinggi dibanding berbagai instrumen investasi yang nanti saya pilih. Yang juga akan saya coba kayak gitu. Di ngatur duit, coba peer-to-peer lending dan lain, saham ini paling tinggi. Dan itu seperti bilang berpotensi mengenai produktivitas, itu risk and reward-nya. Dan kenapa alasan buat program nyimpan duit saham, kenapa beli saham? Salah satu yang saya kurang, ini sebenarnya solusi lain adalah gampangnya adalah beli aja reksadana saham. Itu pun ada di pemikiran kami awal bulan lalu ketika riset buat konten-konten ngatur duit, dan salah satu yang kami lakukan, kami lihat kinerja reksadana saham. Ternyata saya sebagai trader saham geleng-geleng. Ini apaan nih gitu? Ada yang 1 tahun returnnya cuma 3,5%. Deposito bank digital, BCA digital, anggaplah yang risikonya paling kecil, itu 4%.
Ini cuma 3,59 reksadana saham. Resikonya paling tinggi, returnnya cuma 3,59. Skruder dana istimewa minus bahkan 0,23 dalam setahun. Ada reksadana ada 6%, 4%, 4%, ada minus 7, ada yang 18, ini yang juaranya, Sukor Invest Equity Fund dan lain-lain. Dan jadi saya ngerasa ya reksadana saham adalah salah satu pilihan, yes. At least stresnya kurang, kendali Anda kecil, jadi nggak membuat stres, nggak mengurangi produktivitas. Tapi ya saya kadang-kadang expect kalau udah masuk saham returnnya lebih besar dong. Harusnya lebih besar dari peer-to-peer lending. At least rewardnya lah, apa potensial returnnya. Kalau saya lihat potensinya 3%, 0%, 3%, saya akan bilang Anda jangan masuk ke sini. Banyak kok yang dengan resiko lebih kecil, reward yang lebih besar dari cuma 6% dalam setahun ya. Karena itu realita yang kami dapatkan, kenyataannya. Jadi kinerja ini dan nggak bisa seenaknya milih saham, pilih aja yang returnnya paling baik. Karena kita sama-sama belajar juga, bagi Anda yang belum belajar, saya ingin sharing aja bahwa di tahun 2019-2020 lalu sempat ada krisis bandar saham. Salah satu bandar saham ternama yang sangat powerful di bursa saham, yang dia mengelola, yang mengatur puluhan harga saham di bursa kita, bandarnya ditangkap, dipidanakan bandar sahamnya, dan ketika dia dipidanakan, puluhan reksadana hancur tiba-tiba. Ini dananya tidak bisa dicairkan, disuspensi OJK dan lain-lain. Ini beritanya. Jadi ini berita real, itu resiko yang menurut saya sebagai edukator yang pengen memberikan informasi sebaik mungkin, menurut saya itu nggak bisa ditolak begitu aja. Saya nggak bilang reksadana yang kinerjanya bagus semua bisa hancur kalau bandarnya ditangkap, saya nggak mengatakan itu. Cuma at least ada resiko, itu wajar kita tahu. Karena reksadana yang di sini bukan yang disuspend 2019-2020 bukan reksadana abal-abal. Beberapa di antaranya dapat penghargaan tahun sebelumnya. Anda googling aja apa yang disuspend, apa yang hilang, apa yang bubar, dan sempat dapat penghargaan di tahun sebelumnya itu banyak. Jadi ya itu ininya, ya saya juga salah satu instrumen yang kami coba juga reksadana saham, tapi jujur saya pribadi ya mungkin karena background saya investor saham, saya prefer beli sendiri deh daripada beli tutup mata di reksadana saham, mending saya pilih sendiri. Seperti itu. Oke, kebut aja. Dan tentunya nyimpan duit itu berbeda dengan trading. Ya, ini nggak mengurangi produktivitas. Anda analisanya cuma di awal aja. Milih sebaik mungkin di awal, pertimbangkan sebaik mungkin, diversifikasi sebaik mungkin. Udah itu biarin setahun. Jadi beda sama trading yang harus ngamatin harga, baca berita dan lain-lain. Kayak gitu. Dan ini program nyimpen duit saham itu modalnya 100 juta dengan tanggal startnya 1 November 2022. Saya akan beli 10 saham blue chip, semuanya dibeli tanggal 1 November ini. Mudah-mudahan semua saham yang dibeli bisa dibeli pas setelah video ini di take. Saya akan langsung beli sahamnya karena ini udah jam 1 siang, jam 1.30 market buka kan. Ini akan saya simpan selama 1 tahun dan kita lihat hasilnya ke depan. Strateginya apa? Saya akan diversifikasi seperti tadi. Menjadi 10 saham dari berbagai sektor. Itu basic dari diversifikasi saham. Jadi semua ada risikonya. Cara salah satu membagi risiko adalah diversifikasi. Misalnya kalau Anda yang newbie belum tahu apa itu diversifikasi misalnya, kalau Anda pengen ini misalnya ya diversifikasi itu punya banyak. Jadi Anda kalau misalnya punya pisau di rumah, takut pisaunya tumpul, ya punya 10 pisau. Nggak akan tumpul semuanya tiba-tiba. Takut hilang, punya 10 pisau yang dipencar, ditaruh di tempat yang berbeda-beda, nggak akan hilang semuanya. Daripada punya 1 pisau bagus, mendingan punya 10. Itu lebih aman kalau di sisi keamanan. Diversifikasi goalnya memberikan keamanan. Karena resikonya adalah kita akan diam selama 1 tahun. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk pemilihan saham, nanti saya akan share beberapa lain. Kita akan fokus ke saham-saham perusahaan besar. Di bursa kita perusahaan busuk biasa naiknya lebih banyak. Tapi resikonya juga lebih besar. Kita di sini kita nggak punya waktu untuk memantau. Kita nggak punya waktu untuk mengamati. Kita lihat
kita fokus di perusahaan besar. Fokus perusahaan-perusahaan raksasa yang kita tahu jelas perusahaannya ada, bisnisnya ada, kalau bisa bisnisnya untung, dan lain-lain. Dan sahamnya bukan perusahaannya, sahamnya memiliki citra baik untuk jangka waktu yang lama. Ada di bursa kita saham-saham yang citranya kurang bagus. Biasanya sahamnya pernah harganya 8.000, terus ke gocap, terus naik ke 500. Di 500 semua influencer, semua analis menyarankan untuk beli. Turun lagi ke gocap, naik lagi ke 200. Turun lagi ke gocap, naik lagi ke 200. Penuh berita-berita positif, prospek bagus dan lain-lain, tapi harganya gocap lagi. Kayak gitu. Itu menurut saya saham dengan pergerakan harga yang citranya nggak bagus. Mungkin perusahaannya untung gede, itu bukan urusan. Kan yang kita beli sahamnya bukan perusahaannya. Kita punya citra yang baik, sahamnya. Itu sedang menggambarkan bagaimana bandar itu orang yang mengatur, pihak yang mengatur pergerakan harga saham tersebut, mengendalikan, menyetir harga saham tersebut. Berarti idealnya kendaraan itu kendaraan yang nyetirnya benar. Kalau Anda naik kendaraan umum ya dia citranya bagus. Kalau taksi itu supir-supir taksi itu oke. Nggak serampangan nyetirnya. Walaupun yang serampangan mungkin lebih cepat kayak gitu. Jadi itu yang kami pilih, citra bagus untuk jangka waktu yang lama. Itu pilihannya. Selain itu, menurut kami yang sangat penting juga adalah saham-saham yang pergerakannya dibandari oleh investor asing. Karena survei membuktikan, riset saya selama bertahun-tahun membuktikan, kalau Anda mau fokusnya keamanan, carilah saham yang diatur pergerakan harganya oleh bandar asing. Bukan kita nggak nasionalis, bukan, tapi terbukti. Anda tanya semua teman, kalau Anda nggak trading saham, tanya semua teman-teman Anda yang trading saham, saham-saham yang bandarnya bandar lokal itu pergerakannya lebih liar. Unsur ketidakpastiannya pasti jauh lebih besar dan sangat berbahaya. Kalau Anda beli terus tutup mata setahun, saham-saham seperti itu jauh lebih berbahaya. Terus selanjutnya adalah saham-saham yang persentasi kepemilikan investor retailnya kecil. Jadi kita investor retail carilah yang kepemilikan investor retailnya kecil. Karena saham-saham yang kepemilikan investor retailnya besar sudah dijual dari pemiliknya, bandarnya ke investor retail, biasa gocap, bahkan berpotensi delisting. Kalau saham delisting, uang Anda hilang di saham tersebut. Jadi itu sangat berbahaya kayak gitu. Jadi carilah saham-saham yang kepemilikan investor retailnya kecil. Jadi kalau naik, yang kaya orang-orang konglomerat yang tambah kaya, bukan retail tambah kaya. Karena retail sedikit. Karena seperti bilang, kalau retail kalau pemiliknya aja udah jualan ke Anda, berarti saham itu udah nggak akan diapa-apain lagi. Kayak gitu. Jadi cari yang retailnya kecil. Dan juga saran tambahan strategi yang bisa saya sharing adalah menghindari saham-saham yang direkomendasikan oleh influencer lokal. Siapapun influencernya, kalau dia nyaranin saham bagus, fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, harganya tinggi segala macam. Itu kurang lebih kayak orang itu kan produk sampo mengendorse menggunakan artis yang rambutnya bagus untuk menjual sampo mereka. Kayak gitu. Saran saya hindari. Kalau di saham hindari yang seperti itu. Influencer, edukator atau apapun yang dia menyarankan Anda memberi saham, karena influencer tersebut biasanya di-endorse oleh bandar saham lokal. Kami belum dengar ada cerita bandar saham asing mengendorse influencer lokal untuk jualan sahamnya di Indonesia. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu berbahaya. Kayak gitu. Jadi hindari saham-saham yang di-endorse, direkomendasikan, dikatakan bagus oleh influencer lokal. Cari yang menurut Anda bagus aja. Jangan dengar kata influencer lokal meskipun dia terlihat pintar. Karena ingat, orang yang rambutnya bagus, dia jadi di-endorse sama produk sampo, tujuannya buat jualan sampo kan. Masalahnya kalau saham, kalau sampo Anda pakai, Anda beli, Anda pakai. Kalau saham Anda beli, Anda jual, bakal Anda jual lagi kan. Jadi tentunya bahaya kalau pemiliknya aja yang bayar influencernya aja udah memberikan uang, udah mau ngebayar influencer untuk jualan sahamnya ke Anda. Anda beli padahal Anda sendiri mau jual lagi, tentunya itu resikonya lebih besar. Dan kembali lagi, influencer lokal biasa di-hire oleh bandar lokal, jadi itu berbahaya. Terakhir, sebelum kita pilih sahamnya, saya akan mensimulasi, saya tidak akan trading ya, saya akan mensimulasikan diri saya sebagai investor bodoh
yang nggak tahu apa-apa, yang ini yang pakai strategi tadi yang sudah saya jelaskan. Anda pun setelah nonton video ini bisa menggunakan strategi tadi seperti itu, tapi saya mensimulasikan diri saya sebagai investor bodoh. Apa yang saya maksud adalah, pertama, saya tidak mempedulikan kondisi ekonomi global, ekonomi nasional, resesi, GDP, inflasi, neraca dagang, di Inggris sana ada apa, di Amerika sana ada apa, di Argentina ada apa, presiden Brazil yang menang siapa. Kecap semua itu saya hapus dari pertimbangan saya membeli saham. Percayalah, bagi Anda yang lihat konten ini dan Anda adalah newbie dalam investasi saham, itu semua akan lebih banyak merugikan Anda daripada menguntungkan Anda. Itu semua bagi yang ngerti banget berguna, bagi yang setengah-setengah lebih banyak nggak guna. Jadi saya menghapus semua pertimbangan itu. Mau tahun 2000 nanti Desember resesi, Januari resesi, Inggris mulai resesi, inflasi naik dan lain-lain, saya nggak peduli semua. Beberapa menit sebelum saya take video ini, keluar inflasi di Indonesia naik, saya nggak peduli. Kayak gitu. Saya nggak mempedulikan itu semua, jadi saya mensimulasikan saya sebagai investor bodoh. Anggap aja nggak tahu. Karena percayalah, tahu itu banyak akan merugikan Anda kalau Anda nggak benar-benar committed untuk mengetahui efeknya apa. Kayak gitu. Dan saya juga tidak mencari timing yang tepat untuk membeli saham. Jadi saya nggak pas-pasin nih, saham Unilever sih kalau saya analisa bagusnya beli tanggal 13. Ini bagusnya beli tanggal 7. Ini bagusnya beli tanggal 5. Saham BCA bagusnya tunggu turun dulu 10% baru beli. Saya nggak melakukan itu. Saya beli, kenapa saya beli sekarang? Karena memang niatnya harusnya beli kemarin, saya belum sempat rilis videonya. Saya beli habis video ini di take langsung. Jadi itu juga mensimulasikan saya sebagai investor bodoh atau investor newbie yang ya seadanya uang pada saat itu saya akan beli. Nggak mikir-mikir banyak kan? Saya akan beli semua. Seperti itu. Jadi itu simulasi yang saya gunakan. Dan kedepannya, sebelum kita pilih saham-sahamnya, kedepannya Anda bisa follow Instagram dan TikTok kami dan YouTube kami tentunya. Dan YouTube Ngatur Duit, kita akan update hasilnya gimana. Kayak gitu. Bahkan kalau ada kasus-kasus luar biasa, misalnya ada turun sangat banyak atau naik sangat banyak di saham tersebut, kalaupun saya mau membuat adjustment sederhana, kalau gitu, sebelum adjustment itu dibuat, kami akan buat video dulu. Tapi saya sih berharap enggak sih, cuma ya kadang-kadang kenyataannya kalau ada kejadian begitu besar, kadang-kadang adjustment dibutuhkan, cuman simpelnya kalau masih cuma naik 10-20%, turun 10-20% sih nggak akan saya apa-apain sahamnya. Yang akan saya beli habis ini. Seperti itu. Oke, langsung aja. Saya nggak mau panjang-panjang sebenarnya. Oke, langsung aja kita. Saya untuk memilih sahamnya, saya buat satu Microsoft Excel sederhana. Di sini udah mempertimbangkan ada kepemilikan asing. Sulit bagi saya menjelaskan yang artinya dibandarin asing, gimana mendeteksi. Salah satu paling gampang adalah saham-saham yang kepemilikan asingnya jauh lebih besar dari 50%. Itu biasanya dibandarin asing. Ini ada BCA yang punya asingnya 85%. Artinya apa ya? Yang ngatur harga BCA ya asing. BRI yang punya sahamnya di publik ya, yang punya negara nggak ada di bursa saham, yang punya di bursa saham 76%-nya asing. Berarti BRI diatur harganya oleh investor asing, bukan oleh investor lokal. Seperti itu. Juga yang kepemilikan retailnya kecil, retail itu kita-kita. Ini BCA 8%, BRI 5%, dan lain-lain. Juga saya akan fokus mencari saham-saham yang belum naik terlalu banyak kalau bisa. Karena saya nggak mau pusing-pusing saham ini valuasinya kemurahan, kemahalan, dan lain-lain. Saya mikir, kalau tahun lalu ada orang mau beli 10.000 saham itu, kalau sekarang udah 6.000, tahun lalu juga kan orang mikir. Sekarang juga orang mikir, sekarang 6.000 ya saya beli aja lah di 6.000 misalnya. Kalau memang ada saham-saham bagus yang turun banyak. Kalau nggak ada ya yang naiknya belum terlalu banyak. Seperti itu. Oke, itu yang saya akan contohkan dalam video ini. Oke, kita langsung aja. Jadi ininya, dan tentunya saya akan menggunakan diversifikasi, di mana saya bagi jadi 4 kategori.
Pertama adalah top 2 IHSG. Top 2 IHSG adalah 2 saham dengan profit terbesar, dengan market cap terbesar di IHSG at least dalam 5-10 tahun terakhir. Saham-saham dengan kinerja yang hampir selalu positif setiap tahun, dan saya nggak akan perlu khawatir kalau saya mau nyimpan itu. Di top 2 IHSG ini ya kita bisa mengarrange si presentasinya. Menurut saya, saran saya untuk 2 saham BCA dan BRI ini kalau mau disimpan setahun ya, Anda bisa di kisaran 30% sampai 40%. Ini nanti pie chartnya akan otomatis berubah. Ini udah disesuaikan dengan harga penutupan tadi siang. Seperti itu. Dan misalnya 40 lah, jangan 45 biar nggak terbanyak. 40%. Seperti itu. Kalau 40% berarti dari modal 100 juta, saya akan invest 400 juta di 2 saham ini. Saya pilih BCA-nya 60%, BRI-nya 40%. Anda kalau mau dibagi dan lain beda, misalnya bisa. Cuma kalau saya lihat di sini, saya rasa kalau BCA-nya 24%, BRI-nya 16% dari total portfolio agak kebesaran. Jadi saya prefer balikin kayak tadi, saya prefer balikin 35% untuk saham BCA dan BRI. 35%, jadi 35 juta saya investkan di harga penutupan tadi 8750, maka saya akan secara otomatis nanti habis video ini di tag, saya akan beli 24 lot saham BCA, dan untuk BRI saya akan beli 30 lot. 40% portfolio, dia otomatis ngitung 30 lot. Saya akan beli, nanti saya akan order 30 lot saham BRI dan BCA habis ini. Udah itu, ini menurut saya sebaiknya nggak diganggu gugat. Itu tips saya. BCA dan BRI kalau mau ganggu gugat ya Anda pilih, misalnya Anda pilih BRI-nya 60, BCA-nya 40, atau ini terserah Anda. Selanjutnya adalah top blue chip besar, blue chip raksasa. Ini ada beberapa pilihan sih. Ada Mandiri, Telkom, Astra, Unilever, dan lain-lain. Ini pun bisa Anda pilih. Tinggal Anda drop down, misalnya ini sebenarnya yang terbesar ketiga adalah Mandiri. Cuma kalau Anda lihat Mandiri ini year to date-nya dari awal tahun sampai tadi siang itu udah naik 48%. Menurut saya ini udah naik terlalu banyak. Masih udah digoreng terlalu tinggi mengalahkan BCA dan BRI. Saya takut kalau nyimpan saham ini setahun ke depan dia masih naik lagi 48% lagi setahun ke depan. Saya lebih prefer nyimpan 2 ini. Jadi mungkin Mandiri saya akan ganti. Ini Telkom udah, Astra udah, Unilever udah. Misalnya kita coba ganti Adaro mungkin. Adaro udah naik 62%. Kepemilikan asing cuma 20%, ya saya nggak usah deh. Kayak gitu, coba. Saya komit nggak beli saham rokok. Bahkan ini kepemilikan retail 60%. Makanya harga sahamnya hancur. Coba ICBP. ICBP 53%. Retailnya 11%. Oke. Year to date-nya cuma 9%. Ini opsi sih. Coba saya cari yang lain. Cepin. Nah, ini menurut saya lebih bagus. Kepemilikan asingnya 87%. Kepemilikan retailnya cuma 2%. Year to date-nya minus 2%. Bukan saham anjlok. Cuma ya nggak kemana-mana ini. Menurut saya akan pilih Cepin. Persentasi top blue chip ini saya masukin 30% aja. Kalau 40% di adjust ya bisa berubah lagi. Masing-masing beli 10 juta. Cuma ini saya 30% aja. Kayak gitu. Oke. 30%. Coba kita lihat. Atau 35 juga aja lah ya. 35%. Oke. Cepin, Telkom baru naik 5%. Kepemilikan asing 82%. Oke. Astra. Coba BNI. Lebih besar. Ya udah saya pilih Astra aja. Unilever ini plus 17%, retail 17, ya udah cukup besar sih, cuma harga saham juga udah turun bagi yang beberapa tahun terakhir. Ini ya udah saya beli, year to date-nya 7% portfolio ini. Oke. Jadi ini masing-masing udah ada lotnya, disesuaikan dengan harga ini yang akan saya beli. Terus juga new economy, takutnya nanti saham-saham new economy kalau di Inggris, di luar negeri kan Google, Google, Amazon,
Apple itu jadi saham-saham dengan nilai terbesar. Takutnya siapa tahu dalam setahun ada transisi, dan kebetulan saham-saham startup, saham-saham yang berhubungan dengan new economy lagi diskon. Jadi pertama saya akan pilih GoTo. GoTo ya 60, saya akan pilih 2 aja biar 10. GoTo saya akan pilih 60%-nya. 60% dari 15%, komposisi portfolionya 15%. GoTo akan beli 60%-nya buat GoTo. Sebenarnya yang kedua terbesar adalah Arto kalau dari sisi market cap. Cuma Arto sama GoTo ini sama. Arto ini ya enggak, inilah dulu tujuannya buat peng-IPO-kan GoTo. Sekarang udah nggak ada tujuan lagi saham ini naik. Menurut saya Buka juga, saya nggak tahu ini perusahaan apa. MTech ya berhubungan dengan Buka, yang punyanya Buka. Minus 34%. Kepemilikan asing 20. Ya memang kalau saham-saham ini memang bukan ada saham yang dimiliki asing di ekonomi itu, biasanya lokal yang bandarin. BBYB mungkin. Oh, atau ini aja, saya akan pilih beli. Jadi nggak akan saya beli dulu. Saya lebih suka dari semua saham beli-beli. Nanti saya akan beli senilai 40% dari harganya pas nanti. Saya ikut pemesanan misalnya. Saya ikut IPO karena beli-beli baru IPO minggu depan. Seperti itu. Oke, itu saya akan pilih beli atau BBYB ya. Beli aja deh. BBYB itu bank ini ya. Bank Neo, bank digital terbesar. Di sini potensial blue chip, saya cari blue chip yang udah turun banyak. Ini pilihannya lebih banyak sih. Ada misalnya SMGR. Oh, naik 10% SMGR. Jasa Marga minus 16. Kepemilikan Jasa Marga 32. SMGR saya suka. Coba. Pegas year to date-nya udah naik 40%. Kepemilikan asingnya 40. Ini UNTR udah naik banyak. Saya pilih apa ya? Tebik ini beberapa politisi akan diuntungkan kalau saham ini naik. Jadi oke, Tebik aja. Kalau kita lihat kita lihat komposisinya sekarang. Komposisi ini jadi kalau top 2 35, top blue chip 35, ini 15, ini sisanya. Sisa 15 juta. Ini akan dibelikan SMGR dan Tebik. SMGR dan Tebik 8%, Tebik 8, SMGR 7, beli 6, GoTo 9, Unilever 9. Oke sih menurut saya. Komposisinya udah oke. Jadi ini kita akan bisa di screen cap. Ini yang akan saya beli nanti, dan kita lihat ini udah jam 1.25, jadi bentar lagi video ini akan saya upload. Dan akan saya beli, dan silakan Anda bisa belajar, bisa riset, bisa nunggu hasilnya, terserah. Saya tidak mau merekomendasikan saham apapun. Saya bukan influencer yang diminta untuk jualan saham ke Anda, tapi ini yang akan saya lakukan, yang saya akan beli nanti. Bukti-bukti ininya, pembeliannya, kondisi portfolionya nanti di akhir hari dan lain-lain akan kami post banyak di Instagram Ngatur Duit, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih jadi ininya. Jadi ini komposisinya, bagi ini kita zoom, ini komposisi saham yang akan saya beli. Ininya nanti Anda tinggal lihat. Habis ini kita tinggal eksekusi aja, dan udah itu tinggal setelah analisa seperti ini ya kita doakan aja supaya harganya naik setinggi mungkin, dan kita bisa dapat return yang jauh lebih besar dari instrumen lain seperti peer-to-peer lending, reksadana, deposito dan lain. Ya, itu harapan saya, cuma kita lihat aja. Kita secara fair aja membandingkan setahun ke depan seperti apa. Oke, sampai sini saja. Thank you. Semoga materi ini berguna. Mari kita lihat sama-sama. Saya excited karena jujur saya 15 tahun trading, baru sekali ini saya melakukan ini. Beli saham yang saya komit nggak akan saya jual setahun ke depan. Seperti itu. Oke. Sampai sini. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya di Ngatur Duit dan video Creative Trading System.